Selamat pagi semua. Pada awal pertemuan kita di mata kuliah manajemen operasional, tentu kita menyampaikan dulu beberapa topik yang harus kita bahas selama 6 bulan ke depan. Karena kami yang termasuk dalam mengambil mata kuliah manajemen operasional, maka itu tugas kami menyampaikan apa capaiannya, bagaimana dengan mata kuliah berapa topik, kemudian berapa kali pertemuan, dan bagaimana penilaian dan penyampaian pembelajaran itu menggunakan amal. Mata kuliah manajemen operasional ini adalah mata kuliah besar. Jadi ketika mahasiswa sudah menyelesaikan pengantar bisnis dan pengantar manajemen, maka wajib dia bisa masuk ke mata kuliah manajemen operasional. Nah, itu ya pengantar bisnis dan pengantar manajemen. Ini mata kuliah manajemen operasional ini disebutkan singkat mata kuliahnya. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membuat persaingan menjadi semakin ketat. Kemudian hanya organisasi yang mampu merespon perubahan dengan cepat yang akan dapat bertahan dan unggul. Operasional sebagai salah satu fungsi bisnis selain pemasaran, keuangan, dan personalia dalam mencapai tujuan, organisasi harus saling mendukung sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dilihat secara parsial. Dengan kata lain, pandangan strategi tentang organisasi saat ini telah mendapat perhatian yang lebih daripada yang untuk mendukung daripada mereka-mereka yang melakukan usaha. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami berbagai aspek yang terkait dengan kelancaran proses bisnis, baik di bidang manufaktur maupun di bidang jasa. Nah, ini sangat luas ini. Kemudian mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep manajemen operasi, baik secara teori maupun dengan menggunakan software dan operasi. Tadi disebutkan EO. Apa yang merupakan capaian kita dalam mata kuliah ini? Yang merupakan capaian kita setelah ini nanti kita pelajari, maka mahasiswa itu diharapkan bisa melakukan analisis mengenai aspek-aspek terkait dalam sistem operasi bisnis yang meliputi desain operasi dan pengelolaan operasi di bidang manufaktur maupun jasa. Kemudian ada beberapa topik yang harus kita pelajari selama 6 bulan ke depan atau 1 semester ya. Nah, yang pertama yaitu strategi operasi pada lingkungan global. Yang kedua, desain barang dan jasa. Seterusnya, desain proses produksi dan peramalan. Nah, kemudian perencanaan kapasitas produksi, perencanaan lokasi, layout perusahaan, kemudian pengukuran kerja. Nah, kemudian supply chain management, manajemen persediaan, MRP dan MEP. Kemudian penjadwalan, seterusnya just in time, seterusnya manajemen mutu terpadu. Nah, kemudian tentu ini kan pertanyaan, ujiannya gimana ini Pak? Nah, ini sudah dirancang 12 kali pertemuan, kita pertemuan 1 bulan. Berarti 14 tambah 2 lagi, berarti semua pertemuan sebanyak 16. Ada UTS dan ada. Tentu dalam penyampaian pembelajaran ini kita menggunakan beberapa media. Yang pertama adalah menggunakan laptop, yang kedua proyektor, yang ketiga webcam, dan yang seterusnya internet.
Tentu nanti ada hal lain sebagai pendukung, karena mata kuliah ini kita menyampaikan secara ada diskusi, ada ceramah, ada debat, nanti kita menyelesaikan kasus-kasus, karena kebanyakan di sini kan menyelesaikan beberapa kasus-kasus. Nah ini ya, metodenya adalah pertama kita tatap muka, yang kedua adalah ceramah. Kita mau ceramah, menyampaikan mata kuliahnya, kemudian kita presentasi. Ini dua, presentasi mengenai mata kuliah, dan yang seterusnya nanti kita harus presentasi kalau ada tugas. Nanti saya buatkan tugas dalam satu semester ini harus kita mengambil tugas setidak-tidaknya 46 kali. Jadi makanya tadi ada merupakan kita harus menyelesaikan berupa kasus-kasus yang terjadi, ya, berdasarkan tadi analisis yang sudah kita buat. Nah kemudian ini pastikan menanyakan, Pak, kami juga sudah capai bagaimana dengan apa penilaiannya? Kita sudah membuat penilaiannya. Nah yang pertama adalah kehadiran 10%. Kemudian tugas dan kuis 20%. Di sini agak agak terbagi, nanti banyak terbagi kuis dan tugas. Kalau ada tugas, ada kuis, berarti kita tambahkan nanti baru kita bagi berapa kali. Nah, bawahnya kan saya kasih tugas 6 kali semua. Jadi saya rata-ratakan nilai sekian. Kuis ini biasanya kan berlangsung di saat kita sedang belajar. Kadang-kadang kan saya akan menggunakan untuk persediaan, menggunakan apa gunanya persediaan. Nah, mereka tanya, ada yang bisa membantu kita nggak? Itu namanya kuis. Jadi ada yang jawab langsung. Jadi nanti kami mengumpulkan itu, mana si A yang menjawab pada saat itu. Oh, bagus. Si B, nah bagus, C, dan seterusnya. Nah, ini juga berlangsung di saat kita sedang menyampaikan materi, lalu dosen kan menanyakan, ada berupa pertanyaan, siapa yang tahu menanyakan yang termasuk dalam apa perbedaannya manufaktur dengan jasa. Nah, pastikan saya Pak. Nah, itu juga termasuk dalam kuis. Nah, kemudian, nah ini tadi sekarang UTS 30%, kemudian UAS 40%. Cuman ya pelaksanaannya seperti yang biasa-biasa kita kan UTS. Kalau UTS, ya ujiannya harus tutup buku, ya tutup buku lah. Jangan ada yang asik membuka buku. Pas puasnya tutup buku juga. Nah, akhirnya kebanyakan banyak bawa pakaian. Oh, boleh. Jadi kita kan harus ya mengikuti apa yang aturan-aturan dalam mengikuti ujian. Sementara sampai sini ada yang tanyakan. Mengerti kan? Mengenai ini kan? Paham ya? Nah, sekarang saya mau tanyakan, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya, apa sudah mengerti? Nah, ini saya kan terkait dengan mata kuliah bersyarat. Nah, ini harus sudah menyelesaikan pengantar bisnis. Yang sudah menyelesaikan mata kuliah bisnis, masih ada sama kita? Nggak ada kan? Yang sudah selesai kasih tangan dulu ya, sudah selesai ya? Semua ya? Dengan pengantar manajemen. Nah, nggak pas ya itu, karena ini kan menyangkut bisnis dan manajemen. Lalu lanjutannya adalah dalam mata kuliah manajemen operasional. Nah, itu dia. Jadi ketika kita nanti ada istilah-istilah mengenai manajemen, berarti kan kita sudah mengetahui seperti ada dalam operasinya harus dilakukan pengorganisasian, ya kan? Nah, pengorganisasian kan itu istilahnya di manajemen, ya. Nah, kemudian manajemen operasional, kita melihat dulu manajemennya apa? Manajemen operasional. Manajemen kan terbagi 4 unsur ya, ya. Sering kan disebutkan POA, planning, organizing, executing dan controlling. Nah, itu kan sudah paham kan?
kita belajar itu. Nah, itu. Nah, sehingga ini memudahkan kita dalam mempelajari manajemen operasional. Nanti ini sudah saya bagi, kalau istilahnya ini 3 SKS, maka saya usahakan nanti supaya orang itu kita membandingkan dengan dunia usaha di luar. Nah, 2 SKS kita memperoleh apa yang kita terapkan 1 SKS untuk kedua. Nah, ini biasanya tidak cukup hanya satu kali pertemuan satu. Ya, jadi begini. Dalam penyampaian materi, saya mengusahakan lumayan 1, 2, 3, 2 SKS. Lalu yang tersisa 3 itu nanti saya tentukan masuk ke terkhususkan waktu, karena ini kan kita harus di luar kampus. Kita melihat umpamanya di usaha-usaha di masyarakat yang ada. Nah, contohnya kan kalau kita ada 3 jam, kita mencari nanti yang terdekat di sini, maka kita melihat bagaimana persediaan daripada produk yang suatu usaha umpamanya memproduksi tahu. Itu yang terdekat ya, memproduksi tahu. Kita harus melihat nanti bagaimana itu perputaran persediaannya, sehingga kan mencukupi pasar kan, mencukupi permintaan dan tidak juga membuat dia terlalu rugi ketika itu lebih. Nah, ini kan kenapa ini persediaan pasar harus dilihat? Kalau persediaan itu juga lebih, berarti melebihkan berusaha. Kalau itu juga kurang, berarti kan merugikan konsumen. Kenapa? Ya, perusahaan ini tidak mencukupi persediaan kepada konsumen. Maka ini kan, misalkan langganan ini kan putus. Wah, jangan-jangan besok-besok lagi saya ini kecewa di jualnya, saya minta tidak ada. Nah, itulah berarti di sini perlu ketelitian. Di sini perlu kita melakukan analisis yang betul-betul memang membuat itu keseimbangan. Jadi kalau di manajemen tadi kita melakukan pengawasan, mengawasi apa yang kita awasi di manajemen perusahaan adalah mengawasi seperti persediaan atau stok bahan baku. Jadi itu ada 3 kan? Stok dari bahan baku itu kan ada bahan baku, ada bahan yang mentah, ada bahan setengah jadi dan ada bahan jadi. Nah, itu. Jadi kalau juga nanti ini selesai dari sini mau melanjutkan manajemen operasional bisa dilakukan usaha. Nah, itu analisis betul-betul sehingga ya bisa dikatakan Anda sebagai pengusaha berhasil. Ya, itu ya. Nah, kemudian ini sengaja saya tidak buat pertemuannya ini hanya topik-topik saja. Ya, yang penting di sini ada topik-topik yang sudah mencakup seluruh ya topik yang seharusnya kita pelajari di semester ini. Tugas sudah, penilaian sudah. Kita bertemu di materi-materi yang sudah kita buat tadi minggu depan. Oke, terima kasih. Karena pertemuan kita kali ini yaitu mata kuliah manajemen operasional. Kita sudah sampai di pertemuan 10 loh. Yang itu sudah masuk kita ke manajemen persediaan. Nah, sebelum kita mau lanjut sampai di mana fungsi, kemudian sampai berapa kali perputaran nanti ini persediaan, kita harus melihat dulu yang namanya apa itu persediaan. Persediaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dikelola perusahaan di samping aspek lainnya. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang, maka kebutuhan persediaan guna menunjang proses produksinya sangat diperlukan persediaan, baik berupa persediaan bahan mentah atau bahan setengah jadi atau bahan jadinya. Nah, ini kan mengapa begitu penting? Nah, di perusahaan kan atau yang ini yang memproduksi bahan satu produk, maka persediaan itu kan
sangat penting. Kenapa? Bahan bakunya harus ada. Kemudian dia memikirkan lagi bagaimana memproses menjadi bahan setengah jadi. Belum lagi juga sampai di situ dia harus memproses lagi menjadi bahan jadi yang akan dijual. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis daripada persediaan ini? Yang merupakan jenis-jenis persediaan itu yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku atau sering disebut dengan bahan mentah merupakan bahan yang akan dimasukkan dalam proses produksi. Itu pertama sekali. Bahan mentah ini artinya harus ada bahan yang untuk memproduksi keberlangsungan daripada produksi itu, jangan harus ada bahan bakunya. Nah, kemudian nanti ini hasilnya dari proses ini dapat terbentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, itu. Jadi seorang pengusaha harus betul-betul memang harus dia menganalisis dari mana diadakan, dari mana diambil, daerah mana, kebutuhan untuk bahan mentahnya. Jadi harus dipikirkan. Nah, kemudian ada barang dalam proses atau barang setengah jadi. Apa pula ini barang setengah jadi? Barang dalam proses yang merupakan bahan baku yang sudah diproses sehingga menjadi barang dalam proses atau dikenal juga dengan nama barang setengah jadi. Tadi bahan mentah lalu diproses menjadi setengah jadi, lalu kemudian yang ketiganya adalah menjadi bahan jadi. Jadi ada tiga di bahan mentah, kemudian bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi. Nah, persediaan barang jadi merupakan barang yang sudah melalui tahap barang setengah jadi dan siap untuk dijual ke pasar atau konsumen. Persediaan barang jadi ditentukan bagian produksi dan penjualan. Artinya perlu koordinasi antara tingkat produksi dengan tingkat penjualan. Nah, ini biasanya kenapa ini persediaan yang merupakan perhatian yang sangat serius. Persediaan ini bagi perusahaan, kalau itu jumlahnya lebih, sepertiga. Kalau jumlahnya itu sedikit, berarti bisa rugi juga. Nah, ini persediaan ini harus betul-betul dianalisis sesuai kebutuhan permintaan pasar. Nah, kalau lebih, berarti lebih besar. Tidak lagi, lebih banyak. Kalau juga kurang, dia kecewa pelanggannya. Kenapa? Tidak ada persediaan barang. Makanya perusahaan itu harus teliti dari bahan mentah menjadi setengah jadi dan menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kemudian apa fungsi persediaan ini? Yang pertama, untuk memenuhi permintaan pelanggan yang diperkirakan. Nah, kita lihat. Jadi dia nggak boleh kurang. Nah, itu kan sudah diperkirakan tadi. Oh, biasanya dalam sebulan ini dibutuhkan oleh pelanggan saya sekian. Umpamanya 10.000, berarti 10.000 harus saya siapkan. Kalau lebih dari 10.000 juga, murah aja, rugi dia nanti nggak laku. Ya, tapi kalau sudah selisih perhitungannya, maka nanti kan kita masuk ke bagaimana perputaran itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap perusahaan, baik itu barang jadi, barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Nah, yang kedua, untuk memperlancar persyaratan produksi. Kalau mau yang nggak ada stok juga dibuat, persediaan bahan mentah, apa yang mau diproduksi nggak ada, berarti nganggur. Nah, semua karyawannya tidak bekerja. Nah, itu ya. Untuk memisahkan operasi, ya pasti kalau umpamanya ini sedang berjalan operasinya, kalau tadi bahan mentahnya, lalu sudah masuk ke bahan jadi, lalu tidak ada lagi bahan mentahnya, yang menunggu. Makanya ada kesinambungan, ada pertukaran yang berapa kali kan harus dia mengorder
sebagai bahan mentah dalam sebulan, berapa kali kan dia harus mengukur dalam satu operasi ke setengah jadi, dan berapa kali kan dia harus mengukur ke menjadi barang jadi, sehingga itu kan berimbang, tidak terputus-putus. Nah, kalau kita melihat dari barang jadi, berarti juga kebutuhan untuk konsumennya tetap terpenuhi. Nah, cuman ya di situ perusahaan harus hati-hati tadi, jangan terlalu banyak, jangan berlebihan. Kalau saya tadi kan 10.000, itu pengalaman dari 12. Oh, bulan ini saya memproduksi 10.000 persediaan untuk barang jadi konsumsi oleh konsumen saya. Nah, berarti dibedakan. Kecuali kalau ada hal-hal yang artinya bertambah pelanggannya dalam situasi mendadak. Nah, itu ya. Yang kemudian untuk melindungi dari kehabisan persediaan atau stok out. Nah, itu. Jadi dia harus mencegah dari kekurangan bagi stok. Biasanya itu kan mereka sudah buat stok, kalau sudah diperkirakan 10.000, berarti dia mau pelan-pelan memesan. Karena dia pesan 6 kali, pesan 5 kali, pesan 4 kali, dan seterusnya. Untuk mengambil keuntungan dari siklus pemesanan. Biasanya kalau kita pemesanan, ya kalau umpamanya kawan-kawan kan memesan rumah, ada kan tawar-tawar kan, kalau partai banyak Pak, berarti harganya kan akan berkurang. Kalau mulai sedikit-sedikit Pak, ada retail, berarti harganya akan diberikan harga yang eceran. Nah, itu yang dikerjain. Jadi kalau umpamanya dia perputaran penak, diturunkannya menjadi 3 kali pemesanan aja. Dari jumlah banyak, pasti kan ekspornya. Kan seperti itu kan? Kan ada sering dibilang kalau beli 2 maka dapat 3, kan seperti itu kan? Berarti ada bonus. Kemudian untuk mengambil keuntungan dari siklus pemesanan, untuk melindungi dari peningkatan harga. Ya, situasi harga juga kan ya tidak bisa kita prediksi. Karena kan dari bahan baku itu sana ya seketika bisa naik. Kenapa? Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti umpamanya kalau dia mandi ini ya di bangunan-bangunan. Nah, mereka kan dia memesan pasir untuk bangunan. Nah, seketika itu naik dari sana. Susah. Naik rugi. Tetapi kalau dia memang sudah ada stok, dia sudah mungkin ada stok kita, biarlah itu berlalu. Jadi habis waktu itu ya balik kembali normal lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan melindungi dari peningkatan harga. Jangan harga itu melambung baru kita beli, orang rugi. Untuk memungkinkan operasi, ya benar tadi kan, artinya operasi dari pabriknya itu tidak berhenti, jalan terus, walaupun tidak kelar tapi jalan terus, tidak pernah menganggur. Tidak ada istilah, oh karyawannya sudah nganggur ini 2 bulan, oh karyawannya ini sudah nganggur tidak dibayar dari 10 bulan ya, gajinya perlu dikurangi ya. Tidak ada, jadi kesinambungan daripada proses operasinya kan tetap jalan. Untuk mengambil keuntungan dari diskon kuantitasnya, itu kalau kita di sini kan nggak ada perusahaan-perusahaan besar ya. Nah ini kan skop kita di Ketuaan Hias, jadi masih banyak perusahaan yang masih kecil. Tetapi kalau di luar sana, di Sumatera, di Jawa, dan lain-lain, itu kan perusahaan-perusahaan besar. Pemesanan itu perusahaan besar itu kan kota-kota desa itu cukup banyak. Kalau kita di sini paling besarnya udah 1 kubiak, 2 kubik. Nah, mereka nggak ada seperti itu. Pesannya untuk ini ya berapa ton. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan dari kendali persediaan. Nah, ini kurangnya kendali pada persediaan dapat menyebabkan kekurangan dan kelebihan persediaan barang. Nah, itu. Kalau itu kurang mantap pengendalian daripada persediaan, maka hal ini terjadi, persediaan bisa kurang, bisa lebih. Siapa yang rugi? Perusahaan, tapi tidak perusahaan yang rugi dong. Jadi nanti kalau siapa yang belakang, siapa namanya? Mas Bro. Siapa? Oh, nanti kalau bukan usaha, itu kendali persediaannya harus mantap loh, Mas
Logik. Jadi jangan sempat kurang dan jangan sempat berkelebihan. Kalau kurang, semua pelangganmu lari. Kalau berkelebihan, Anda sendiri yang rugi tidak laku. Ya, itu ya. Untuk mencapai tingkat layanan pelanggan yang memuaskan sembari menjaga biaya persediaan dalam batasan yang masuk akal. Jadi terjadi keseimbangan. Kalau itu prosesnya jalan terus, tidak ada hambatan, maka terjadi keseimbangan. Ada keseimbangan harga, kemudian ada keseimbangan daripada pemesanan dan stok. Nah, sehingga orang kan tidak ada istilah mutlak. Kemarin kan pernah dengar waktu harga di pasar itu minyak kan naik, ya kan? Harga di pasar kenapa itu? Itu persediaan stok yang ada di Indonesia kan kurang. Nah, kenapa? Itu perputaran persediaannya tadi tidak mantap. Nah, suatu ketika itu kan belum lagi kita melihat orang-orang yang melakukan spekulasi. Nah, itu. Jadi dia harus memantapkan dulu persediaannya. Nah, makanya kalau umpamanya hal seperti itu jangan diberikan secara global. Jangan diberikan secara global. Kenapa? Kalau dia udah terlalu kecil yang mengecek ke masyarakat itu kan tetap di dilihat generasi dihitung ya sekitar karena jangan ada diputus. Kalau udah sempat biasanya kan kalau di toko itu kan pilihan yang masih stok kita masih sedikit padahal kita dalam biasanya adalah membayar sekitar 500 bungkus ya kan. Nah udah berkurang dari situ kalau itu berapa lagi kurang kita sepanjang besar karena kebutuhan untuk pelanggan. Nah itu kan. Nah sama halnya kalau memproduksi umpamanya kan kita kan memproduksi minyak goreng kan di sini. Kalau kita memproduksi minyak goreng jangan terlalu besar juga, jadi jangan terlalu kurang. Karena kan kalau besar rugi, tidak laku. Apalagi minyak goreng kita kan itu kan tidak bertahan. Nah itu yang harus kita nanti kalau minyak goreng. Berarti kan itu persediaannya stoknya sudah tersedia. Apa gunanya ini? Untuk mengendalikan keseimbangan pasar. Jadi tidak terlalu. Nah ini baru refleksi pada yang penetapan harga. Nah itu dia. Kemudian tingkat layanan pelanggan memiliki barang yang tepat dalam kuantitas yang memadai di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Karena pelanggan tidak mau kenal. Biasanya kalau pelanggan kan ada barang saya beli, nggak ada barang yang saya kehendaki atau saya inginkan, ya udah saya beli kepada orang lain. Mungkin-mungkinnya biasa saya tidak beli lagi sama kamu. Nah akhirnya kan kita yang rugilah kita. Kalau nanti ada barang kita yang seperti itu nggak laku lagi. Nah itu. Kemudian biaya pemesanan dan persediaan barang. Kalau sedang kita memesan barang, banyak perputarannya. Yang mana ini? Beruntung atau rugi? Rugi. Kenapa? Biayanya kan sekarang pemesanan bayar 300.000. Nah, yang seyogianya kita harus memesan 3 kali. Nah, akhirnya kan kita memesan 6 kali. Coba ya, 300.000 kali 6 berapa? 3 kali 6. Nah, kalau mau kali 6, nah berbalik tuh. Dibanding berapa kali perputaran, berapa kali kita harus mulai. Jadi kerugian kita kan sudah rugi. Berarti kalau partai itu isinya persediaan barangnya, berarti ada pemesanan yang dikurangi. Kalau tadi yang benar, jadi kita harus memesan 4 atau 2 kali. Berarti kan keuntungan itu kan masih tersisa sama kita. Nah kemudian manajemen persediaan yang efektif. Nah ini bagaimana kalau manajemen persediaan itu efektif? Dikatakan di sini sebuah sistem untuk melacak persediaan di tangan dan di pesanan. Sebuah sistem untuk melacak persediaan di tangan dan pesanan. Kita harus memiliki satu sistem. Ya, kita harus melakukan analisis. Nah, sistem itu biasanya berpedoman dari yang kita lakukan sebelumnya. Bagaimana kita mau melacak ini? Cukup nggak ya? Cukup. Sekarang seperti itu kan? Masih lagi. Cukup nggak? Cukup nggak? Jangan repot dengan itu. Artinya ada pengalaman sebelumnya. Itu jangan keluar dari sistem itu. Kalau umpamanya dalam 1 tahun, dalam 1 bulan ini
biasanya saya memesan 10.000. Contoh ya. Kalau Anda mau mengurangi, jangan terlalu besar dari kurang dari 10.000. Paling kan 9.500, 9.000. Kalau lebih jangan lebih banyak sekali, mereka 10.000 mau pesan 12, itu kan udah banyak kan? Ya udah pesan 10, 500 atau paling diprediksi ada kan hari-hari usaha ini harus banyak prediksi lah, tidak pesan 11.000, jangan sampai banyak kan dan kan rugi, busuk, tidak laku. Kemudian sebuah ramalan atas permintaan yang dapat diandalkan. Nah ini nanti kan ada kita mau mempelajari ke apa ada lagi kita membuat ramalan perhitungannya. Berapa kalikah ya efektif perhitungan itu? Pengetahuan tentang waktu tunggu dan variabilitas waktu tunggu. Kita harus mengikuti juga melihat kita pesan tanggal sekian, nanti terprediksikan kita menghindari berapa hari kan pemesanan itu berlangsung. Jangan-jangan karena kita jaraknya jauh kan, biasanya kita kan 3 hari. Kan sering kita pesan kita ini 3 hari lagi Pak. Nah, rupanya tidak pas. Nah, makanya pesanlah sebelum-sebelumnya, pokoknya kan itu kebutuhan minggu depan, ya udah kemarin kan pesan. Atau pokoknya kebutuhan untuk bulan depannya di awal-awal bulan kita mulai pemesanan. Perkiraan yang masuk akal seperti biaya penyimpanan, nah biaya pemesanan, kemudian biaya kekurangan persediaan.